Siap, siap Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran ini pertama kita akan mengenal bagaimana konstitusi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Bahwa negara Indonesia mempunyai hukum dasar yang menjadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kita mulai saja ya. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kebijakan dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah, tapi juga memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Melalui konstitusi, prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, banyak interaksi sosial dan tindakan individu yang sebenarnya diatur oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dituangkan secara operasional di dalam konstitusi. Contohnya adalah hak untuk berbicara, kebebasan beragama, hingga jaminan pendidikan dalam merupakan contoh konkret bagaimana konstitusi hadir kesehariannya. Masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi seringkali masih terbatas pada konsep formal yang dirasakan jauh dari realisasi mereka. Padahal kesadaran akan kepentingan konstitusi dapat memperkuat partisipasi warga negara dalam menjaga keadilan, kebersamaan dan keutuhan bangsa. Pengertian konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 ini punya kedudukan tertinggi, kemudian bagi negara menjadi rujukan utama dalam menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan bagi dibatasi dalam suatu negara. Jadi, di dalam lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, Presiden, DPD, SMA, dan MK itu, dia berdasarkan kepada konstitusi yang berlaku. Konstitusi kumpulan aturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta antara lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Kemudian kekuasaan dijalankan sebaiknya dan dibatasi dalam suatu negara dengan konstitusi. Contohnya, misalnya MPR, DPD, DPR, kemudian Presiden. Nah, ini ada hubungan kerjasama. Saya kasih tanda panah. Hubungan kerjasama ini menjadi acuan adalah konstitusi. Konstitusi
yang merupakan budaya dari zaman dahulu sampai sekarang terus dilestarikan. Oke. Jenis-jenis konstitusi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis jelas Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Sementara yang tidak tertulis yaitu praktek kebiasaan yang diakui sebagai aturan hukum meskipun tidak tertulis dan menjadi tradisi di beberapa negara. Misalnya, MPR ketika Presiden ketika pidato di permulaan tahun baru atau akhir tahun yang lalu kemudian menjelang tahun baru, Presiden selalu berpidato menyambut tahun baru. Tidak tertulis tapi sudah menjadi kebudayaan. Kemudian sejarah dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, di tahun 1945, 27 Desember 1945. Kedua, 1945 sampai 1950 dalam Konstitusi Republik Indonesia Merdeka. Kenapa bisa menjadi Republik Indonesia Serikat? Karena negara Indonesia hasil dari konferensi meja bundar itu dibagi-bagi beberapa negara. Jadi negara serikat. 1950 sampai 1959 RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Ya, bentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berubah menjadi parlementer. Jadi kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Pada waktu pertama kali menjadi Perdana Menteri pertama adalah Sultan Syahrir. Kemudian tahun 19